A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu yang membiasakan kajian di One Park yakni tentang manfaat zikir, faedah zikir. Kita bersyukur pada Allah walaupun mungkin tertunda kajian kita karena mentaati aturan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Namun kita nggak menghentikan kajian streaming kita. Yang mudah-mudahan streaming kita ini bisa menambah khazanah keilmuan kita dan tidak menjadi orang yang bingung walaupun terjadi bencana, walaupun terjadi ujian, kecuali betul-betul memang kita menginginkan kebaikan dalam kehidupan yang bisa mendatangkan kemuliaan dengan belajar tentunya. Baiklah jamaah yang Allah muliakan, para pemirsa dimanapun berada, kita akan melanjutkan bahasan kita berkait tentang faedah zikir ini. Ya, faedah zikir yang menakjubkan di faedah yang ke-44. Zikir merupakan karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ada firman Allah di surat Al-Imran ayat 191 ketika Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yakni orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan ini tidak semerta-merta orang mudah melakukannya, karena kalau orang berdiri banyak, orang duduk banyak, orang berbaring pun banyak. Nah, kita menginginkan karunia dari Allah, kemudahan dalam bentuk kita bisa berzikir dimanapun kita berada. Dan ini merupakan karakter ulil albab. Ya, ulil albab. Siapa ulil albab? Tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya, ulil albab ini orang yang mengingat Allah berdiri, duduk, berbaring, dan dia selalu mengatakan tak ada kesia-sia dalam penciptaan. Ya. Karena dia tahu sekali kesempurnaan hanya milik Allah. Sehingga ketika Allah menciptakan makhluk, maka sang pencipta yang maha sempurna ini tak ada cacat sedikit pun. Disuruh kita berpikir tentang makhluk yang diciptakan, bukan siapa yang menciptakan. Agar kita nggak menyamakan Allah dengan makhluk. Ini karunia. Karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan semua orang bisa merasakan kemuliaannya. Maka kalau kita nggak merasakannya, kita dirugikan. Ya. Ayo jadi ulil albab. Jadi orang yang selalu mengingat Allah. Kenapa? Karena manfaat mengingat Allah banyak sekali. Ya, salah satunya tadi, memposisikan diri kita sebagai ulil albab. Kemudian yang pasti zikir kita kepada Allah itu mendatangkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian di manfaat yang ke-45, zikir
adalah cahaya bagi orang yang berzikir kepada Allah. Baik di dunia, di kubur, maupun di akhirat kelak nanti. Masya Allah. Ya, sangat disayangkan sekali kalau kita nggak berilmu dalam hal ini. Kitanya yang harus tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, menginginkan kita memahami ayat ini. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi fin nas kaman masaluhu fi zulumati laisa bi kharijin minha. Ada firman Allah yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 122 ketika Allah berfirman, awaman kana mayitan fa ahyainahu. Apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi. Kemudian kami berikan cahaya yang dia berjalan dengannya finnas di antara manusia. Kaman masaluhu fi zulumati laisa bi kharjin minha. Disamakan dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Allah ajak manusia berpikir. Orang yang mati dibangkitkan, kemudian diberikan cahaya dan dia berjalan. Apakah sama dengan orang yang terjebak dalam kegelapan yang tak mampu dia berjalan? Ya jelas berbeda lah. Ya, jelas berbeda. Nah, zikir inilah yang mendatangkan ketenangan. Orang merasakan kenikmatan. Sampai-sampai diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nuran wa'azzim li nuran waj'al li nuran waj'alni nuran Allahumma a'tini nuran waj'al fi asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nuran wa fi sya'ri nuran wa fi basari nuran Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'izami wa zidni nuran wa zidni nuran wa zidni nuran wa habli nuran ala nurin. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja berdoa dengan doa yang panjang ini. Intinya semua beliau minta diberikan cahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di hatiku ini cahaya. Wa fi lisani nuran. Dalam lisanku ini cahaya. Wa fi sam'i nuran, dalam pendengaranku ini cahaya. Wa bi basari nuran, dalam penglihatanku ini cahaya. Wa min fawqi nuran, dari atasku ini adalah cahaya. Wa min tahti nuran, dari bawahku ini adalah cahaya. Wa an yamini nuran wa an syamali nuran, dari kanan dan kiriku ini cahaya. Wa min amami nuran, dari depanku cahaya. Wa min khalfi nuran, dari belakangku pun ada cahaya. Waj'al fi nafsi nuran, jadikan dalam diriku ini cahaya. Wa a'zim li nuran, dan perbesar dan perbanyaklah cahaya untukku ya Allah. Wa azzim li nuran, dan banyakkanlah cahaya untukku. Waj'al li nuran, berikan kepadaku cahaya. Waj'alni nuran, dan jadikanlah untukku cahaya. Allahumma a'tini nuran, ya Allah, berikanlah kepada aku cahaya. Waj'al fi asabi nuran, ya Allah, berikanlah pada apa yang kumiliki cahaya. Wa fi lahmi nuran, dalam dagingku ini cahaya. Wa fi damni, dalam darahku nuran cahaya. Wa fi sya'ri nuran, dalam yakni atasku ini cahaya. Wa fi basari, ya Allah, dalam kehidupanku cahaya. Allahumma ij'alni nuran fi qabri, ya Allah, berikanlah kepada kuburku nanti cahaya. Nuran fi izami wa zidni nuran, tambahkan cahaya. Wa zidni nuran wa zidni nuran, tambahkan cahaya. Wa habli nuran ala nuri. Masya Allah. Kalau Rasul yang mulia saja meminta cahaya, kenapa kita nggak meminta sama Allah? Dan ternyata memang zikir inilah yang mendatangkan cahaya dalam kehidupan kita. Ya, kebayang sekali buat orang yang berilmu tentang zikir ini.
Sampai dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulmatil la yubsirun. Masaluhum, mereka dipermisalkan, kamasalil ladzi istawqada naran, seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adaat ma hawlahu, setelah menerangi sekelilingnya, adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya tersebut. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, dan mereka ditinggalkan dalam kondisi gelap, tak dapat melihat. Coba sekali-kali rasakan ketika kita terang benderang di sebuah tempat, kemudian mati lampu, hilang cahaya sama sekali. Kita kayak orang kehilangan sesuatu. Harusnya zikir seperti itu. Ketika orang biasa mengingat Allah dalam semua hal, di semua tempat, ketika waktu dan kondisi yang tak memungkinkan membuat dia lupakan Allah sesaat, orang yang biasa mengingat Allah terasa ada yang hilang dalam hidupnya. Rutinitas kebaikan. Makanya dari kemarin kita terinspirasi, ini kalau sampai kita nggak kumpul-kumpul dalam rangka kajian, karena memang untuk kemaslahatan menghindari penyebaran virus corona, kebayang tidak kalau di waktu yang sama kita nggak belajar? Kayak ada yang hilang, sayang. Allah sayang sekali. Ya, alangkah baiknya kita manfaatkan streaming seperti ini. Toh kita juga diberikan kemudahan yang banyak dengan teknologi ini kan. Ini tinggal kita berdoa sama Allah, semoga stabil sinyalnya ini, dan Allah mudahkan kita belajar. Iya, ini dalam rangka berilmu, menuntut ilmu, sehingga kita bisa berzikir sama Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, dengan mengingat Allah hati ini tenang. Ya, sampai Allah amsalkan tadi, kata Allah, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Permisalan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaat ma hawlahu, sudah menerangi sekelilingnya dengan lampu, dengan api tersebut. Dhahaballahu binurihim, kemudian Allah hilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, mereka ditinggalkan dalam kondisi gelap, tidak melihat. Ya, kayak orang yang hilang. Ilmu ini kan cahaya, ilmu nur. Wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu ini cahaya Allah, dan cahaya Allah nggak datang ke orang yang bermaksiat. Kita dirugikan. Kalau enggak, kita dirugikan. Sayang sekali. Harusnya tidak seperti itu. Masya Allah. Ya. Kemudian di faedah zikir yang menajubkan yang ke-46 ini, Allah berfirman, menjelaskan kepada kita yang disimpulkan dalam bab ini, zikir adalah pokok terpenting di antara jalan menuju Allah. Barang siapa dibukakan pintu zikir baginya, maka dia telah dibukakan pintu menuju Allah, serta ia akan mendapat segala sesuatu darinya. Pasti ingat hadis Nabi yang mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fit talab. Semua yang indah, yang baik, yang kau inginkan, itu ada di sisi Allah. Dan semua yang baik yang ada di sisi Allah ini tidak mungkin kau dapatkan kecuali kau mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perintah mentaati. Ajmilu fit talab, perintah untuk mentaati Allah. Ya, karena manusia harus tahu yang namanya taat ini mendatangkan kemuliaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini fungsi awal manusia tercipta. Nah, ketika kita realisasikan dalam kehidupan bahwa kita tercipta untuk itu, inilah bukti ketaatan kita kepada Allah. Dengan berzikir, kita akan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jiwanya tenang. Dan kita tahu orang yang sudah tenang jiwanya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dia tenang jiwa dan dia gampang dapat hidayah. Siapa sih yang nggak minta hidayah? Semua orang minta hidayah. Cuma kalau cuma sekedar minta, kita nggak mengerti mendatangkannya, ya nggak mungkin baik. Ya, hidayah datang dengan ketenangan, dan ketenangan ini tentu hal yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Maka dikatakan dalam yang faedah yang ke-46 ini,
Zikir adalah pokok terpenting di antara jalan menuju Allah. Sehingga dia berpikir tentang Allah. Dengan ini dia akan tahu bahwa hidup yang singkat ini dia kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Kemudian di zikir yang ke-47. Apa manfaat zikir yang menakjubkan 47 ini? Dalam hati itu ada suatu lubang. Dalam hati ada lubang yang tidak dapat ditutupi oleh sesuatu apapun kecuali dengan zikir kepada Allah. Beliau mencatat dalam bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang membuat kitab faedah zikir yang menakjubkan ini. Kata beliau, apabila zikir sudah menjadi syiar yang meramaikan hati, maka hati tersebut otomatis senantiasa berzikir dan lisannya akan selalu mengikuti hatinya. Inilah zikir yang telah mengisi dan menutupi kekosongan di dalam hati. Orang tersebut akan kaya meski tanpa harta. Ia akan mulia meski tanpa kedudukan. Adapun orang yang lalai dari zikir kepada Allah, maka ia fakir dalam limpahan hartanya. Ia hina dalam kedudukannya. Masya Allah. Betul, orang yang mengingat Allah, ini orang yang betul-betul kaya tanpa beban harta. Mulia tanpa beban kedudukan. Karena dia tahu, laisal ghina likasratil ard, walakinal ghina ghina'un nafsi, kata Rasul. Karena dia tahu bahwa kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Dia talak dunia. Karena dia tahu dunia ini bukan target utama. Bukan harta yang dia tumpuk, tapi nikmatnya hidup yang dia rasa. Kalaupun dia harus mencari harta untuk mendapatkan kenikmatan dalam hidup. Karena ada puncaknya nikmat, yakni jihad. Al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Yakni jihad yang utamakan dengan harta dan dengan jiwa. Artinya ada kebaikan yang dijanjikan dalam kehidupan yang kalau kita paham, Allah muliakan kita dengannya. Ya, dalam diri kita ini tadi disampaikan bahwa tertutup lubang dalam hati kita karena zikir kita kepada Allah. Makanya nggak ada celah setan masuk untuk bisa membuat was-was dalam diri kita. Nggak ada celah. Kenapa? Karena orientasi hidupnya cuma buat Allah. Bukan berarti dia nggak butuh dunia. Dia tahu dunia milik Allah. Dia maksimalkan untuk mendapatkan kebaikan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Masya Allah. Ya, jadi jamaah yang Allah muliakan, lihatlah kehidupan kita ini ukur dengan rutinitas yang kita miliki. Allah akan mendatangkan kebaikan selama kita mengingat Allah dengan cara yang benar. Masya Allah. Yang ke-48, yakni zikir akan menghimpunkan yang tercerai-berai dan menceraikan yang terhimpun. Dengan zikir menyatulah antara hati, keinginan dan cita-cita dan tekadnya. Dan cerai-berailah dari dirinya berbagai kesedihan, duka cita, dosa-dosa, kesalahan, keraguan, dan segala kebimbangannya. Hingga lenyap semuanya. Akhirat yang dijauhkan oleh syaitan akan mendekat dan masuk ke hatinya. Sehingga akhirat selalu hadir dalam jiwanya. Dan hinalah pada pandangan mata, yakni dunia yang fana ini. Dan hal ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan rutin memperbanyak berzikir. Betul sekali. Betul sekali, ketika orang merasakan kenikmatan berzikir, dia nggak butuh dunia. Dia tidak butuh dunia. Kenapa? Karena dia tahu sekali bahwa ya apapun yang dia lakukan adalah orientasinya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Harusnya seperti itu. Ya. Maka dengan zikir menyatulah antara hati dan keinginan. Ketika beliau bersabda,
Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah tersebut baik, baik semuanya. Dan badan dia tentunya. Apabila buruk, buruklah semua yang ada di badannya. Ini menandakan bahwa zikir inilah yang mendatangkan kebaikan. Kalau hati sudah berzikir, terhimpun semua kebaikan dalam dirinya. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berkata yang baik. Maka tangan pun menyentuh yang baik, kaki melangkah kepada yang baik. Tapi kalau sudah hati enggan berzikir, yang dia lihat buruk. Yang dia dengar buruk. Tangan menyentuh yang buruk, kaki pun mendatangi yang buruk. Maka buruklah hidupnya. Masya Allah. Lihat dahsyatnya zikir. Kita ingat Allah untuk kita tahu fungsi kita hidup untuk apa. Allah selalu menekankan sekali untuk mengembalikan fungsi hidup untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Yang ke-49, zikir membangunkan hati dari tidurnya. Hati yang tidur adalah hati yang luput darinya berbagai laba dan keuntungan. Karena hati mendominasi semua anggota tubuh. Ketika hatinya lelah, tidur, tangan pun menyentuh tak mengerti kenapa, kaki pun melangkah tak tahu mengapa, mata melihat pun tak sengaja, telinga mendengar tanpa tujuan, hilanglah fungsi hidupnya. Hatinya nggak hidup. Tapi kalau hatinya hidup, dia tahu melihat untuk apa, mendengar untuk apa, menyentuh untuk apa, melangkah pun untuk apa, dia tahu sekali. Makanya zikir membangunkan hati yang tidur. Ayo bangunkan hati kita supaya kita nggak tidur. Sayang sekali, ini kita makin dekat lubang, bukan makin jauh ke kubur kita. Dan kita minta husnul khotimah, dan husnul khotimah ini nggak mudah didapat kecuali kita mau mendekatinya. Sampai dikatakan kok huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Ini yang namanya sorga diliputi dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan. Lain dengan neraka yang kita benci, diliputi dengan kenikmatan. Kebayang tidak? Masya Allah. Bangunkan dengan zikir hatimu. Bangunkan, hidupkan hatimu. Agar hati ini menghidupkan semua organ tubuh Anda. Dan kita tahu sekali berfungsilah badan kita ini karena hati kita yang bersih. Masya Allah. Kemudian di zikir yang manfaat zikir yang ke-50, Allah berfirman, dikatakan dalam buku ini, ada catatan zikir ibarat sebuah pohon yang berbuah, ma'rifah. Dan berbagai kondisi yang akan segera didapat oleh orang-orang yang sedang menempuh jalan Allah. Ya, sebuah pohon yang berbuah ma'rifah. Ma'rifah itu artinya pengetahuan. Dan berbagai kondisi akan segera didapat oleh orang-orang yang sedang menempuh jalan Allah. Jadi sebenarnya orang yang berzikir itu jadi tahu. Apalagi dia sedang berjalan menuju Allah. Kayak model kita sedang belajar, atau kita sedang ibadah, sambil selalu mengingat Allah, makin terbuka. Ya, kayak kita fokus sedang pengen menuju akhirat yang mulia. Tentu yang kita persiapkan kalau kita mati nanti apa yang kita bawa. Bagaimana caranya Allah yang tahu. Cuma wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma yang dia tahu, janganlah sampai diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam. Gitu loh. Makanya dia maksimalkan, dia tahu bagaimana mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Dia bangunkan hatinya. Nggak dia sia-siakan begitu saja. Masya Allah. Maka dia berharap pohon iman yang dia miliki ini, karena dengan zikir itu membuahkan ma'rifat. Ma'rifat tentang apa yang dia tuju menuju Allah tentunya. Masya Allah. Jamaah Allah muliakan, ada beberapa kajian yang sudah kita bahas dalam bab zikir mendatangkan sesuatu yang menakjubkan ini, atau berfaedah, faedah yang menakjubkan. Mungkin
teman-teman yang menyaksikan kajian ini ya mau berdialog, apa yang mau didialogi silakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin manfaat yang disampaikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Silakan pemirsa yang mau ditanyakan berkaitan dengan apa yang kita sampaikan ini. Masya Allah. Dan berharap mudah-mudahan streamingnya lancar, ya, sehingga Allah mudahkan. Fadhal, silakan. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana untuk mendapatkan kenyamanan dalam zikir yang kita lantunkan kepada Allah? Ya, zikir yang kita lantunkan kepada Allah bukan hanya sekedar kata-kata dalam bentuk tulisan yang kita baca. Tapi memang kita berhajat dengan zikir tersebut untuk kita kembalikan semua sebagai bentuk istirja kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kayak kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Bukan cuma di ujung lidah kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Tapi kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah karena kita tahu tak ada kemampuan yang kita miliki kecuali izin Allah. Itu yang dimaksud. Kemudian kayak sholat. Sholat pun kalau seandainya kita berilmu tentang sholat, kita akan tahu tanha anil faksawal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, dengan mengingat Allah dalam bentuk sholat, dia berharap nggak berbuat kemungkaran dan kekejian. Allahu a'lam bishawab. Nah, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana menjaga hati tetap takut kepada Allah karena iman seorang pasti naik turun? Wah. Dia tahu bahwa iman tuh naik turun. Bagaimana membuat hati takut tetap kepada Allah? Yang pasti stabilisasi iman. Kalau iman sudah stabil, nanti khaufan wa tama'an timbul dengan sendirinya. Kita kan berharap, takut dan harap kita ini hanya kepada Allah. Tapi nggak bisa orang takut dan harap dalam hal ini kecuali kalau dia mengenal Allah dengan cara yang baik. Makanya supaya tetap takut sama Allah, tolong manfaatkan waktu kita untuk selalu menghafal nama Allah dan mengingat-ingatnya pada setiap apa yang kita lakukan. Masya Allah. Allahu a'lam. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana mengatasi perasaan munafik pada diri kita? Iya, munafik. Ayatul munafik salasah. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kita juga jangan gampang menganggap diri kita munafik. Karena munafik itu yang pertama, idza haddasa kadzaba, kalau dia bicara pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji suka berbohong, berdusta. Wa idza tumina khana, kalau dia sudah diamanatin sesuatu dia berkhianat. Wallahu a'lam. Mungkinkah kita di posisi yang seperti ini? Atau cuma perasaan saja? Oleh karena itu, supaya kita nggak merasa jadi orang yang munafik, mulailah berilmu sebelum beramal. Sehingga kita tahu apa yang kita lakukan sedang proses atau bagaimana. Jangan semerta-merta gampang mengatakan kita munafik. Karena munafik itu dosanya berat. Fidarkil asfal minan nar. Allahu a'lam. Ustaz, apakah zikir dapat menghapus dosa-dosa kita? Ustaz, apakah zikir dapat menghapus dosa-dosa kita? Oh iya. Zikir itu kan umum ya. Istighfar itu kan zikir loh. Jadi orang bisa berzikir dalam bentuk istighfar. Dan kita tahu istighfar itu akan mendatangkan ampunan Allah, menghapus dosa. Bukankah sholat itu zikir? Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Dan Nabi yang mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffarat ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu yang kau lakukan. Jumat ketemu Jumat. Ramadan ketemu Ramadan. Penebus dosa di antara keduanya. Masya Allah. Jadi zikir menghapuskan dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Turut berduka atas musibah meninggalnya ayahanda mertua. Jazakallah khair. Semoga Allah berikan kemuliaan pula buat antum dan keluarga, insyaallah. Kiat istiqomah di zaman penuh fitnah dan di masa wabah ini, mohon nasihatnya Ustaz. Taib, Masya Allah. Kita
betul-betul menginginkan apa yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan yang diistiqomahkan tentunya. Banyak orang yang lupa bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang harusnya dirutinkan. Ada rutinitas. Cuma memang nggak semerta-merta orang bisa merutinkan rutinitas dengan istilah istiqomah. Kecuali dia tahu apa yang dia lakukan. Orang tahu sholat tanha anil faksa wal munkar. Dengan sholat dia tidak berbuat keji, nggak berbuat munkar. Maka dengan alasan ini dia akan merutinkan. Dia tahu yang namanya as-shadaqatu tudiul bala. Dia tahu yang namanya sedekah ini akan mendatangkan kebaikan. Ya, ini pencegahan keburukan. Harusnya dia berilmu dalam hal ini. Maka dia gemar bersedekah dan diistiqomahkan walaupun cuma sekedar senyum yang merekah di wajahnya. At-tabassum fi wajhika li akhika bersedekah. Bukan nggak dikatakan sedekah. Maka dia memaksimalkan untuk mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Taib, fadal. Ustaz, bagaimana hukumnya jika zikir sambil tidur sampai ketiduran? Dosakah Ustaz? Ayo, Ustaz, bagaimana kita berzikir dalam kondisi tidur sampai ketiduran? Harusnya tidak dia lakukan seperti itu karena zikir ini kan mengingat Allah. Ya. Bagaimana kalau sampai kita melakukan zikir dalam kondisi tertidur? Bukankah justru zikir tadi itu sudah kita sampaikan di manfaat zikir yang ke-49? Zikir itu kan membangunkan hati yang sedang tidur. Sekarang Anda malah pengen tidur dalam kondisi berzikir. La haula wala quwata illa billah. Sangat disayangkan, berarti nggak nyambung dengan apa yang dibaca. Jamaah yang Allah muliakan, orang yang mengingat Allah betul-betul berdialog sama Allah. Ya, face to face lah kalau zikir itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung kita minta sama Allah. Jadi harusnya nggak tidur. Saya khawatir sekali kalau sampai dia tidur nggak mendatangkan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, bagaimana sholat taubat yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Sekali lagi. Bagaimana sholat taubat yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Sebenarnya bicara sholat taubat ini adalah sholat yang bisa kita lakukan kapan saja ketika kita merasakan dosa besar dalam kehidupan kita. Ya, lakukan 2 rakaat, kemudian bertawasul dengannya. Dan kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Sholatnya itu akan jadi sebuah prasasti dalam bentuk ubudiyah dia kepada Allah. Karena memang diajarkan untuk melakukan sholat taubat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillah Ustaz, bolehkah melantunkan zikir nama-nama Allah Asmaul Husna dengan disertai nada Ustaz? Ustaz, boleh gak Anda berzikir? Boleh gak Anda berzikir Ustaz? Yakni dengan cara melantunkan dengan lagu-lagu. Akhi, bukankah Islam haramkan lagu? Sementara Islam perintahkan zikir. Sekarang Anda mau kolaborasikan antara perintah dan larangan. La quwata illa billah. Kata Nabi, innar rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibah. Penghalang rezeki itu ketika kemaksiatan dilakukan. Maka kalau zikir dikolaborasikan dengan yang diharamkan, ya, khawatir sekali malah mendatangkan mudarat bukan kebaikan. Allahu a'lam. Berzikirlah dengan tahsin yang betul. Berzikirlah dengan pemahaman yang betul. Karena kita butuh berzikir dengan tadarruan wa khufyah dunal jahri minal qaul. Yani berzikir sama Allah dengan merendah, melirihkan suara ya, tanpa mengeraskan sama sekali. Masya Allah. Allahu a'lam. Taib. Bismillah Ustaz, apakah zikir boleh dalam keadaan tidak berhijab? Ustaz, apakah boleh berzikir dalam kondisi tidak berhijab? Kita hanya bicara akhlak, kita bicara adab. Zikir yang seperti apa dulu? Karena kalau sholat kan zikir juga wajib berhijab. Tapi kalau zikir secara umum mengingat Allah dimanapun dia berada, ya boleh-boleh saja. Ketika dia di kamar, dalam kesendirian atau apa. Tapi adab dan akhlak yang baik adalah ketika kita bisa melakukannya dalam kondisi sempurna tentunya. Karena adab yang dikedepankan. Wallahu a'lam.
Ustadz, bagaimana menanggapi dan memperlakukan orang tua yang mengajarkan amalan atau zikir yang tanpa ada dalilnya, tapi tanpa menyakiti hati orang tua tersebut? Mohon saran, Ustadz. Oke. Taib. Sekali lagi, Bang. Coba. Bagaimana menanggapi dan memperlakukan orang tua yang mengajarkan amalan atau zikir yang tanpa ada dalil, tanpa harus menyakiti hati orang tua? Ayo, bukankah kita tahu dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita bahwa zikir yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan mendatangkan kebaikan jika kita berilmu. Sehingga kalau ada orang tua kita yang berzikir dengan zikir yang tanpa ada contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda sudah bicara dakwah. Dakwah ini bukan cuma sekedar memerintah dan melarang, ada uslub, ada teknik, ada cara. Caranya apa? Ya, ini caranya adalah kita disuruh melakukan banyak kegiatan dengan merujukan apa yang kita lakukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajak orang tua kita untuk berilmu, sampaikan dengan cara bersahabat dengannya, supaya dia tahu bahwa zikir itu adalah syariat yang dicontohkan. Nah, nanti dengan sendirinya akan terbiasa, atau berdialog dengan beliau, apakah yang beliau lakukan ada contohnya atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, bagaimana supaya zikir pagi dan petang lebih khusyuk? Ustadz, bagaimana biar zikir pagi petang kita ini khusyuk? Ya harus berilmu, mengerti tentang apa yang dibaca. Sekarang gimana mau khusyuk kalau kita nggak paham yang kita baca, kan? Justru yang paling baik kita berusaha untuk melakukan zikir dengan ilmu, dengan memahami apa yang kita baca tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Baik, khalas ya Her. Semoga manfaat insya Allah yang disampaikan. Nanti beberapa saat lagi kita akan live lagi untuk kegiatan kajian setelahnya, yakni berkaitan dengan majelis ilmu di sahabat Tiljannah, yang mudah-mudahan bisa di streaming juga dengan sinyal yang bagus insya Allah ya. Sekali lagi jaga ukhuwah di antara kita, ya, memohon ampun kepada Allah untuk mendatangkan kebaikan buat kita dan buat keluarga tentunya. Dan sekali lagi, kondisi yang seperti ini jangan membuat kita menghentikan kegiatan. Kalau kita nggak bisa bertemu langsung karena memang ada nasihat dari ulil amri untuk bisa mencegah penyebaran virus corona dengan lockdown ini, mudah-mudahan kita tetap bisa belajar dengan streaming. Ya, sekali lagi jaga ukhuwah, kemudian baca zikir pagi petang, dan rutinkan 7 butir korma ajwa atau konsumsi habbatus sauda. Ya, jangan lupa berzikir kepada Allah, memohon ampun dan minta dijaga oleh Allah, masya Allah, dan bersedekah. As-sadaqatu tudhi'ul bala. Ya, nanti bisa dilihat di Instagram usb.bawazir berkaitan tentang kurma ajwa dan lain-lainnya yang mungkin bisa dimanfaatkan juga insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.